yang bergerak nama Delihan itu lah alis bocah pahlawan. Gak ada nama Panglima Perunggi. Jadi harus munculkan ini, jangan didiamkan. Setuju saya Bang, kayak Abang bilang itu. Ya kesawan itulah, kesawan 1, Ahmad Yani 1, Ahmad Yani 2 sampai 7 itu tuh apa? Di situ aja ya kan? Karena di situ kota tua itu. Kota tua, artinya kota tua. Iya. Dibandingkan dengan Ahmad Yani. Ahmad Yani. Ya. Ahmad Yani itu tahun 65. Ya. Kota tua itu 1883. Jadi 1883 itu sudah ada tokoh nama di situ. Iya. Ya minimal ya tokoh Panglima. Iya. Perunding. Dia kan berada di situ, makamnya ada di situ, istananya ada. Nah kalau kita buka rumah Chong Ape itu istana. Nah itu dia. Kalau dibilang mana tanahnya Chong Ape itu di Pulau Raya sebenarnya. Jadi karena Panglima Perunggit ini anaknya Panglima orang yang suka berperang, sampai disebutkannya kalimat Medan itu terkait dia. Ini medan pertempuranku katanya. Makam ada satu makam yang di pinggir sungai dia itu. Aduh, rasa kali bagi kita kalau kita punya orang tua kita masa kita abaikan. Kalau kita punya nenek masa kita abaikan, begitu ada makam nenek kita. Dari dia yang bawahnya ada kita. Iya. Iya kan Bang? Iya. Kalau nggak dari dia mana ada kita sekarang yang duduk sini. Iya. Kan gitu kan? Begitu juga dengan ada bocah pahlawan, begitu juga ada Panglima Perunggi, begitu juga ada Sultan Mahmud Al-Askar Kasalamsa, begitu juga ada Sultan Osman. Kalau nggak ada, ya nggak ada Medan. Ada Medan, nggak tinggal di Medan kita Tidak ada Medan, nggak ada kota Delhi. Iya. Kan gitu dia. Kenapa nggak dipikirkan oleh ini? Nah, jadi pemerintah daerah juga harus berpikir situ. Kok malah mengusir pula peradaban budaya Delhi-nya? Suka-sukanya membongkar ornamen Melayu, macam tak beradab lagi mereka. Kan itu tersinggung. Kalau Pak Adba kerja betul arwahnya pun terkait itu. Dan dia malah membangun ornamen itu. Iya, ornamen ini. Dan dilihatnya, Iya. aku udah bangun cantik dan curi. Ditipu lagi masyarakat kota Medan ini, penataan Gapura. Iya. Kok penataan itu kan dia curi, ditata, diperindah. indah. Jadi tahu nggak bahasa Melayu, tahu nggak bahasa Indonesia? Kalau nggak tahu belajar lagi ke siap. Kan gitu Pak. Iya. Jadi itulah persoalannya kalau memang kita nggak tahu tentang peradaban budaya bangsa ini. Siapapun dia. Kalau kita udah lupakan peradaban bangsa ini, berarti kita bukan bangsa yang besar, kita bangsa yang kecil. Karena nenek moyang kita adalah para berjuang. Dari mulai Panglima, ya kalau karena Delhi ada Panglima Kocapalan, dulu ada di Siak Panglima Hang Tua, di Jawa ada Panglima Patih Gajah Mada, di Bima ada raja, ada Panglima. Kita di bangsa Melayu, bangsa pejuang. Ada Sisingamaraja, Raja, ada Panglima Poleng, banyak. Ada Panglima Pati, ada Panglima Pati Tambuse, ada Panglima Haji Sulaiman. Ini kan para pejuang-pejuang bangsa kita. Iya. Yang beradab, yang berorientasi kepada fisabilillah, yang memang teguh dengan kalimat Tuhan, memerangi pasukan penjaga. Jadi ini kenapa kita sekarang lemah? Nama-nama mereka nggak ada, kita ingat lagi. Nggak tertulis dalam catatan sejarah. Nggak usah dalam buku sejarah lah, dalam catatan jalanan nggak ada mengingat dia. Sangat sayang Bang. Jadi kita mungkin bincang-bincang kita hari ini didengarlah semua pihak, terutama Sultan Delhi, ya para datuk-datuk di tanah Delhi ini, ada datuk Sinembah, ada datuk Amparan Perak, ya, ada datuk Sunggal. Nah, pikirkanlah ini. Minimal nama kakek mereka itu harus ada di kawasan itu. Datuk Sunggal mesti ada nama datuknya.
Jalan apa itu? Masa jalan sungai? Ya, gagak hitam. Masa gak hitam? Buat nama tuh ya. Siapa pernah pejuang di sungai itu? Iya. Ada bang yang kemarin saya itu melihat podcast juga itu di Zulfan Lindan podcast, dia dengan narasumbernya Eros Jarot. Iya. Eros Jarot bilang bahwa sekarang ini kemunafikan itu dibangun, keserakahan dipelihara, kerakusan dan ketamakan menjadi budaya. Setuju abang dengan itu? Setuju. Apa yang dikatakan Bung Eros Jarot? Setuju. Karena itulah dia. Jadi ini dia. Kalau kita larikan ke peradaban, ada satu istilah negeri utuh, bangsa hancur. Karena yang abang bilang tadi itu adalah merupakan perilaku manusianya. Bangsa kan manusia. Iya. Kalau sudah serakah, tamak, sombong, munafik, Iya. ini kan sifat manusia. Iya. Maka hancurlah bangsa itu. Iya. Nah, negaranya utuh kalau kayak peradaban. Artinya gini, bangsa-bangsa di Indonesia, suku-suku di Indonesia ini akan terdusur dengan hal seperti ini. Ya, kita disusupi dengan ketamaan, kita disusupi dengan keserakahan, kita disusupi. Itulah penyuapan dari mulai tokoh adat ini. Lama-lama hilang adat budaya ini. Hilang, negaranya utuh, bangsanya hancur. Kalau sudah bangsa hancur, ya sudah selesai kita. Itu yang dikatakan 2030 kita hilang di muka bumi ini. Karena kita sudah nggak mengakui adanya peradaban budaya bangsa kita lagi. Jadi dari mulai perilaku manusia bangsanya sendiri dihancuri, lalu bentuk fisiknya pun dihancuri. Itulah berubahnya. Sekarang contoh nih Bang, contoh yang saya dapat informasi tadi, sewajarnya masyarakat yang berada di pinggiran pantai, ya di pinggiran yang seperti kota Medan ya, seperti Medan Utara, membangun rumah itu tidak seperti mengikuti perasaan bangunan modern. Buat aja bangunan itu seperti bangunan masa lalunya yang dibangun. Karena memang itulah Rumah panggung ya. Rumah panggung, karena itulah memang bentuknya. Keaslian bentuk itu dia. Kita harus punya rumah panggung karena kita berada di pinggiran pantai. Nah, kita sebalik sekarang. Yang tinggal perasaan kota modern, kampung modern, rumah perasaan pakai keramik. Bisa juga pakai keramik, itu buat cor batu, ponen batu, tapi panggung. Airnya begitu dapat bencana, begitu dana air naik pasang apa semuanya, ya udah habis, dia rumahnya hancur, diganyang air. Yang tadinya tempat tidurnya yang mahal, kena masuk air, lonyap, pakai kulkas, kena air 1 meter, lonyap. Jadi itulah sebenarnya, artinya kita kembali ke peradaban. Fisik aja mesti lari ke peradaban bangunan, terkecuali tempat tinggal kita berada di daratan. Kita kan berada di pinggiran pantai, pinggiran laut itu. Seperti kawan saudara-saudara kita yang pinggiran di daerah Medan Utara gitu kan. Ada yang berada di pinggiran daratan, ada yang tidak. Yang tidak itu bangunlah rumah motif rumah budaya, rumah peradaban, itu rumah panggung, itu rumah kita. Rumah kita itu ya, rumah bangsa kita ini semuanya bentuknya rumah panggung, Bang. Iya. Dari mulai Aceh sampai ke Papua semua rumah panggung. Rumah panggung ya. Bentuk rumah panggung. Kenapa itu? Itulah bukti fisik peradaban kita. Itu dia. Bentuknya begitu. Rumah Minang panggung, Mendeneng panggung. Apa namanya? Bogas. Ya. Rumah Simalungun Ya. panggung, Karo panggung, Nias panggung, terus semua panggung, Aceh panggung, nih kan? Jadi itu tadi, karena kita dari fisik bangunan rumah saja, Pak tinggal kita sudah kita robohkan, kita hilangkan peradabannya. Saya paling suka, paling senang dengan bentuk rumah panggung, karena lebih nyaman sebenarnya.
Kenapa lebih nyaman? Fungsi kesehatan lebih tinggi karena ada udara bawah, ada udara atas, ada udara kiri kanan. Nah, sekarang enggak, rumah rapat kurang rapat, tak ada ruang. Begitu hujan dari atas turun, Allah turunkan hujan dengan rahmat yang begitu besar, terjadilah banjir besar-besaran. Karena nggak ada tempat lagi dia menampungnya. Nah, kan itu dia. Iya, iya. Nah, jadi itulah sebenarnya, memang kalau saya sangat setuju dengan apa yang dibilang Eros tadi itu. Makanya saya tanyakan ini kepada Abang karena sepertinya apa yang disampaikan hari ini mengena ke pembicaraan kita. Iya, karena itulah tadi itu. Iya. Tak terlepas dari persoalan peradaban. Kalau kita orang yang berbudaya itu, Iya. kan kita kan nggak boleh tamak, kita nggak boleh serakah, Iya. ya kan? Iya. Itulah dia sifat orang yang beradab itu. Iya. Tapi kalau nggak beradab itu tadi kesombongan, keserakahan, Iya. karena itu yang dibenci oleh Tuhan. Kan? Tuhan, ya. Nah, jadi kita harus kembali kepada misi Iya. masa sebelumnya. Iya. Janganlah kita bersikap sombong, serakah, tamak itu. Apa yang harus betul, dan saya sangat mendukung dalam hal ini. Iya. Tapi fisiknya sudah terjadi. Iya. Nah, jadi kalau itu terus kita nggak sadar, maka ya negaranya ada, tetap negara tutup, NKRI, tapi bangsanya anjlok karena tak berbudaya dan beradab lagi. Iya, iya. Tanah ulayat itu udah nggak ada lagi. Di mana tanah ulayat? Nggak ada lagi, habis. Nah, barulah masuk penjajah baru lagi. Penjajah ketiga, habis kita jadi Iya. budak di negeri sendiri. Iya. Dan kita yang kita takuti, maka kita perkuatkan kembali peradaban budaya bangsa ini agar tidak bisa kuat membangun bangsa ini. Betul. Cocok, Bang? Cocok.